Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di pembelajaran digital kolaborasi mata kuliah Desain UI UX. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-10 dengan topik yang berjudul penyusunan desain sistem untuk konsistensi UI. Baik, outline materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar dari desain sistem, kemudian kita juga membahas tentang pendekatan atomic design, lalu ada elemen-elemen dari desain sistem, diakhiri dengan perbedaan antara desain sistem dengan style guide. Oke, sekarang kita masuk ke pengantar dari desain sistem. Desain sistem merupakan sebuah sistem terpadu yang menjadi fondasi dalam perancangan dan pengembangan user interface. Desain sistem ini berisi komponen desain yang dapat digunakan kembali atau reusable ya, lalu tadi dari aturan visual yang terstandar, serta pedoman implementasi untuk menjaga konsistensi tampilan serta perilaku produk digital. Jadi diibaratkan ketika teman-teman semua misalkan membuka sebuah aplikasi, misalkan katakanlah ada aplikasi Tokopedia gitu ya. Di aplikasi Tokopedia di setiap halamannya kita lihat dengan seksama gitu ya. Bentuk tombol dari satu halaman dengan halaman yang lain itu bentuknya sama gitu ya. Jadi konsep dari desain sistem itu adalah bagaimana kita membuat satu komponen, kemudian komponen itu dapat digunakan kembali di halaman-halaman lain seperti itu. Nah, fungsi utama dari desain sistem adalah menjadi bahasa visual dan interaksi antara desainer dan juga pengembang atau developer, sehingga dengan adanya desain sistem ini bisa memastikan seluruh tim bisa memiliki acuan yang sama dalam hal warna, tipografi, layout, dan juga pola interaksi. Nah, menurut Interaction Design Foundation pada tahun 2024, desain sistem merupakan sebuah panduan menyeluruh yang menyatukan reusable components dan juga standar yang jelas untuk membangun pengalaman pengguna yang konsisten dan efisien. Jadi, kata kuncinya ketika kita membuat sebuah desain sistem adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah perancangan atau experience yang konsisten dan juga efisien. Dengan adanya desain sistem ini diharapkan para developer, para desainer itu memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mendesain sebuah komponen. Seperti itu. Sehingga kita bisa simpulkan tujuan utama dari desain sistem itu sendiri adalah untuk membangun konsistensi, efisiensi, dan juga kolaborasi lintas tim agar produknya itu bisa mudah digunakan, agar produknya itu menarik secara visual, serta agar produknya itu berkesinambungan secara desain atau tampilan. Nah, apa saja manfaat dari desain sistem gitu ya? Pertama, manfaat dari desain sistem adalah untuk konsistensi visual dan interaksi, jelas ya. Ini juga sudah beberapa kali tadi saya ulang bahwa desain sistem itu adalah kuncinya untuk menjaga konsistensi di setiap halaman atau setiap UI yang kita rancang seperti itu. Sehingga dengan konsistensi visual dan interaksi diharapkan semua elemen baik itu warna, tipografi, icon, tombol dan juga layout itu punya standar yang sama sehingga nantinya tampilan produk bisa seragam di seluruh halaman maupun di seluruh tim. Kedua, manfaat dari desain sistem adalah untuk efisiensi desain dan juga pengembangan. Karena tadi ya, kita sama-sama tahu bahwa dengan adanya desain sistem itu kita bisa membuat satu komponen master istilahnya. Jadi ke satu komponen itu bisa digunakan oleh siapapun. Sehingga baik itu desainer maupun developer ketika misalkan mereka mau mengembangkan suatu halaman dan di halaman itu ada tombolnya, ia bisa menggunakan komponen yang sudah ada seperti itu. Sehingga dengan adanya reusable komponen ini, waktu desain itu jadi lebih singkat, biaya juga berkurang dan juga kesalahan implementasinya jadi minim. Ketiga, manfaat dari desain sistem adalah untuk kolaborasi antar peran. Jadi ini kan tadi ya bisa dijadikan sebagai jembatan antara desainer dan juga developer dengan adanya dokumentasi yang jelas, sehingga komunikasi dan juga eksekusinya bisa lebih cepat serta akurat. Keempat, untuk skalabilitas produk gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu ketika kita ingin mengembangkan sebuah fitur baru,
Kita nggak perlu lagi memikirkan bagaimana tampilan text fieldnya itu harus dibuat gitu ya, bagaimana tampilan buttonnya itu harus ditampilkan gitu ya. Karena dengan adanya tadi reusable komponen, dengan adanya desain sistem, semuanya itu sudah tersedia komponennya. Sehingga kita tinggal pakai dan kita tinggal aplikasikan ke fitur baru yang mau kita rancang. Sehingga dari segi skalabilitas produk, sistem itu bisa lebih cepat atau lebih siap untuk berkembang. Kelima, manfaat dari desain sistem adalah untuk onboarding tim baru. Jadi kalau misalkan ada anggota tim baru, ada desainer baru gitu ya yang join ke tim, dia nggak bingung lagi gitu ya untuk merancang misalkan buttonnya baiknya seperti apa karena dia sudah punya acuan yaitu si desain sistem ini. Sehingga apa akibatnya dengan adanya acuan ini? Adaptasi dari orang-orang baru tadi itu bisa lebih cepat sehingga tim bisa lebih produktif. Terakhir, manfaat dari desain sistem dan sebenarnya juga masih banyak lainnya juga gitu ya, adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Ya jelas ya, karena dengan adanya tampilan yang konsisten itu bisa menciptakan experience yang lebih familiar, lebih mudah dipahami, sehingga learning curve-nya juga lebih cepat gitu ya, serta memperkuat kepercayaan dari pengguna itu sendiri. Ya, kita bayangkan lah, misalkan kita menggunakan aplikasi populer, katakanlah Shopee gitu ya. Terus ketika kita mau coba check out, tiba-tiba tampilannya tuh berubah. Yang tadinya serba orange, tiba-tiba jadi serba ungu, atau buttonnya pun berubah, tipografinya juga bentuknya beda gitu ya. Dari situ kan kita jadi bingung gitu ya. Ini sebenarnya Shopee atau bukan? Kayak gitu kan. Sehingga di situ mau menimbulkan kebingungan dan menyebabkan experience-nya jadi kurang optimal seperti itu. Nah, berikut adalah contoh dari desain sistem itu sendiri ya. Jadi kalau di Figma itu kita nanti akan kenal yang namanya komponen. Jadi komponen-komponen inilah yang kita bisa bilang itu reusable. Contoh di sini ada checkbox. Dia checkbox berarti bentuknya seperti ini ya. Kotak, ujungnya ada rounded, kemudian dia warnanya putih misalkan centangnya. Button juga begitu. Button ada 4 versi button dengan masing-masing fungsinya, sehingga ketika misalkan desainer itu ditanya nih button bentuknya seperti apa, dia nggak perlu lagi memikirkan karena sudah ada acuan di desain sistemnya. Nah, jauh sebelum adanya desain sistem itu kita kenal ada pendekatan atomic design. Apa itu pendekatan atomic design ya? Pendekatan atomic design itu sebuah metodologi yang dirancang oleh Brad Frost pada tahun 2016. Intinya ini merupakan sebuah metodologi perancangan user interface untuk memecah desain itu menjadi 5 tingkatan hierarki, yaitu atom, molekul, organism, templates, dan juga page. Yang tujuannya adalah untuk membangun sistem yang terbuka atau user interface yang terstruktur, yang efisien, konsisten, dan juga mudah dikembangkan. Jadi secara prinsip atomic design ini sama halnya dengan desain sistem ya. Nah, ini adalah tingkatan hierarki dari atomic design ya. Jadi dimulai dari adanya atom-atom, kemudian dari atom itu digabungkan menjadi sebuah molekul, dari molekul itu digabungkan menjadi organisme, dari organisme kemudian berubah menjadi templates, dari templates dihasilkanlah sebuah page atau halaman. Nah, sekarang kita mulai dari elemen paling dasar ya, yaitu atom. Jadi atom dalam hierarki sistem desain ini merupakan elemen yang paling dasar, yaitu blok penyusun fundamental dari si UI-nya itu sendiri. Misalnya kalau di kimia gitu ya, atom dalam kimia itu ya hal seperti halnya kayak kalau H2O itu kan senyawa gitu ya atau molekul. Nah, H-nya itu atau O-nya itu adalah si atom. Sehingga di sini setiap atom itu punya sifat dan peran yang spesifik. Nah, di sini ada contoh atom ya dalam UI, yaitu ada label, misalkan gitu ya, ada input field, dan juga ada button. Nah, di sini fungsi dari atom itu sendiri adalah untuk menentukan gaya dasar atau base style seperti warna, tipografi, icon, jarak, dan juga bentuk.
serta untuk menjadi acuan visual dalam pembuatan dan pembaruan komponen UI. Nah, dari atom-atom yang ada, kemudian kita bisa rangkai menjadi sebuah molekul. Ya, molekul ini merupakan gabungan dari beberapa atom yang membentuk unit fungsional sederhana yang punya tujuan tertentu, gitu ya. Di sini setiap molekul biasanya memiliki fungsi yang real dalam sistem desain. Contoh dari molekul apa? Misalkan di sini ada kotak pencarian ya, atau formulir pencarian, di mana formulir pencarian ini terdiri dari beberapa atom, yaitu atom label, yaitu si search the site. Kemudian ada atom input field, yaitu kolom text enter keyword, serta ada atom button, yaitu tombol pencariannya itu sendiri, gitu ya. Sehingga dari ketiga atom ini membentuk satu search form atau formulir pencarian yang berfungsi secara lengkap. Jadi fungsi dari molekul ini dia mengubah elemen dasar menjadi sebuah komponen yang punya makna dan juga berfungsi. Kemudian dia bisa menjadi unit terkecil yang dapat diuji dan juga digunakan ulang di reusable, serta menerapkan prinsip single responsibility, yaitu satu komponen memiliki satu fungsi utama. Nah, dari molekul kemudian kita masuk ke tingkatan ketiga yaitu organisme, ya. Organisme ini berupa komponen UI besar yang terbentuk dari gabungan atom, molekul atau bahkan organisme lain, gitu ya. Di sini organisme mewakili bagian antarmuka yang berdiri sendiri dan juga memiliki fungsi yang spesifik. Nah, contoh organisme dari UI, misalkan di sini ada header ya, header header section gitu ya. Di header section ini kan kita bisa lihat di sini ada tadi ya molekul kotak pencarian. Di sini mungkin kita bisa bilang ada atom dari navigation bar gitu ya. Kemudian ada atom dari si logo. Nah, contoh lain dari organisme misalkan ada footer, ada navigation bar, kemudian ada product grid. Kalau misalkan di e-commerce. Nah, fungsi utama dari organisme ini sendiri adalah untuk menyatukan berbagai molekul menjadi bagian antarmuka yang utuh dan juga bermakna, serta untuk membentuk struktur visual yang konsisten di seluruh halaman. Nah, selain itu, fungsi utama dari organisme adalah supaya bisa digunakan kembali di berbagai konteks ya. Misalkan header di seluruh halaman situs gitu ya, dari itu halaman home, halaman about, misalkan kan bentuk headernya juga sama gitu ya. Itu juga merupakan proses reusable dari sebuah organisme. Nah, ini contoh dari organisme header ya. Ya, kalau kita lihat memang secara pola tuh header dari situs modern zaman sekarang gitu ya. Kurang lebih bentuknya sama ya. Di kirinya itu ada logo, kemudian ada menu bar, di kanannya mungkin ada kayak menu profile atau authentication, dan juga ada kotak pencarian. Nah, ini adalah organisme dari produk grid gitu ya. Produk grid di e-commerce. Oke, sekarang kita masuk ke tingkatan berikutnya yaitu templates ya. Templates ini merupakan sebuah kerangka halaman atau page level structure yang menyusun dari berbagai molekul maupun organisme ke dalam layout yang real. Jadi udah berbentuk layout nih. Kalau tadi kan masih terpecah-pecah, kalau template ini udah bentuknya layout yang akan ditampilkan di aplikasi kita gitu ya. Fungsi dari template ini adalah untuk menjadi jembatan antara komponen visual atau komponen individual dengan halaman yang lengkap atau page. Nah, fungsi utama dari templates adalah pertama untuk menunjukkan bagaimana elemen-elemen abstrak seperti header, card, form, dan juga navigasi itu berfungsi dalam satu tampilan. Kemudian kedua, dia bisa sebagai mengatur struktur dan juga hierarki serta proporsi ruang antar komponen. Serta template ini bisa memberikan konteks visual dan juga fungsional bagi sistem desain secara keseluruhan. Nah, di sini contoh dari template adalah ya homepage, homepage ya, halaman homepage atau halaman home, di mana di sini terdiri dari ada header organism, kemudian ada product grid, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik templates dalam desain sistem pertama dia
menyediakan struktur konten dasar, jadi dia fokusnya pada hierarki dan juga tata letak atau layout gitu ya. Jadi bukan isinya. Kemudian kedua, karakteristiknya dia menunjukkan hubungan antar komponen ya, memperlihatkan bagaimana molekul dan juga organisme itu bisa bersatu, berkomunikasi atau berinteraksi dalam satu halaman. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan fungsi dan flow-nya itu berjalan dengan baik pastinya. Ketiga, karakteristiknya adalah untuk menjadi acuan konsistensi layout gitu ya. Sehingga di sini dia menjamin keseragaman layout di seluruh halaman. Keempat, adalah untuk mendukung konten dinamis ya. Dia berfungsi sebagai kerangka adaptif yang mampu menampung berbagai variasi data tanpa merusak desain secara keseluruhan. Nah, di sini adalah contoh template ya, homepage template dari website bernama Time Inc. misalkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bentuknya memang masih kosongan ya, jadi belum ada konten atau belum ada isinya gitu ya. Dia masih berupa layout dan juga tampilan kerangka saja gitu ya. Cuma di sini sudah terdefinisi bahwa di sini akan ada gambar berukuran 1250 kali 703. Di sini juga akan ada gambar berukuran 835 lima. Lalu di sini akan ada judul di mana maksimal dibatasi yaitu 37 karakter gitu contohnya. Kemudian di sini ada call to action. Nah, terakhir dari templates kita masuk ke page ya. Page ini udah mulai tahapan terakhir dari Atomic Design. Jadi di sini struktur template itu akan diisi oleh konten ya konten aslinya gitu ya. Teksnya itu teks beneran, gambarnya gambar beneran sesuai konteks gitu ya. Video dan juga media lainnya. Di sini outputnya page ini akan menghasilkan antarmuka utuh yang siap digunakan oleh pengguna. Di mana fungsi utamanya pertama untuk menampilkan implementasi nyata dari seluruh komponen. Jadi kita bisa tahu, oh si banner ini berisi konten apa misalkan. Oh menu bar ini ada beberapa menu home, about, blog, kontak. Kemudian fungsinya adalah untuk menguji konsistensi tampilan, fungsi dan juga interaksi pada kondisi yang sebenarnya, serta menjadi representasi final yang dapat dilihat pengguna dan disetujui oleh stakeholder. Jadi patch ini tujuan evaluatifnya adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem desainnya, gitu ya. Apakah tampilannya tetap konsisten saat konten aktual itu diterapkan, apakah komponennya itu berfungsi sesuai rancangan, dan apakah desain itu responsif di berbagai perangkat, misalkan. Nah, ini contoh patch ya dari Time Inc. Jadi kalau tadi bentuknya masih berbentuk kerangka, masih gambarnya juga masih kosong, sekarang sudah terisi gitu ya. Dan di sini ada contoh eh, artikelnya misalkan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke elemen-elemen dari desain sistem. Jadi secara umum ketika kita membuat desain sistem secara keseluruhan gitu ya atau dalam merancang produk digital itu ada 9 hal gitu ya yang bisa dihasilkan dari sebuah desain sistem. Yaitu ada komponen library, ada pattern library, ada brand style guide, ada brand values, ada design principles, kemudian icon library, ketujuh content guidelines, kemudian kedelapan accessibility guidelines, dan terakhir ada design tokens. Oke, sekarang kita coba bahas pertama dari komponen library. Komponen library ini merupakan sebuah kumpulan komponen UI yang berfungsi atau yang bisa digunakan kembali. Contohnya kayak tombol, menu, ya, text field, dan juga card, gitu ya. Jadi setiap komponen di sini dia punya gaya dan fungsi yang terstandar sehingga dapat digunakan lintas tim tanpa menimbulkan inkonsistensi. Ini mungkin yang akan sering kita pakai ya ketika kita membuat desain sistem ya paling mandatory itu harus ada komponen library. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses desain dan juga front-end development. Kedua, untuk menjamin konsistensi UX di seluruh produk, serta untuk mempercepat iterasi karena ya desainer cukup menggunakan komponen yang sudah ada. Gitu. Kemudian kedua yaitu pattern library. Ini merupakan sebuah kumpulan pola atau desain pattern yang
sudah teruji untuk masalah desain yang umum. Contohnya misalkan pola login flow, pola pada formulir pendaftaran, dan juga struktur navigasi. Di sini tujuan dari Python Library adalah untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, konsisten, karena di setiap polanya itu bisa mengikuti best practice yang ada di dalam desain. Fungsi utama dari Python Library ini adalah untuk menjadi referensi bagi pengembang atau developer supaya elemen UI-nya itu saling terintegrasi. Sehingga di sini juga bisa dijadikan sebagai solusi standar di berbagai konteks desain produk digital. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu Brand Style Guide. Ini merupakan sebuah panduan visual yang memastikan seluruh elemen desain itu selaras dengan identitas merek di berbagai media. Contoh isi panduannya itu adalah skema warna, tipografi, bagaimana kita menggunakan logo dalam elemen grafis, kemudian bagaimana kita menggunakan gaya fotografi, style dari icon, dan juga prinsip-prinsip estetika visual. Nah, di sini juga ada aspek verbalnya, yaitu seperti misalkan tone of voice atau gaya bahasa komunikasi, supaya pesan mereknya itu tersampaikan secara konsisten di seluruh kanal. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan brand kita itu adalah menggunakan gaya komunikasi yang non formal gitu ya, ya sebaiknya diaplikasikan di seluruh halaman atau seluruh fungsi di dalam aplikasi gitu ya. Jangan sampai ada beberapa halaman yang dia menggunakan bahasa non formal tapi tiba-tiba ada yang menggunakan bahasa formal gitu. Nanti jadinya nggak konsisten dan membuat kebingungan atau kerancuan di sisi user. Keempat yaitu brand values. Ini merupakan sebuah prinsip dasar atau keyakinan inti yang mempengaruhi setiap keputusan desain. Jadi di sini sifatnya lebih ke value atau nilai-nilai yang mencerminkan identitas dari si brand itu sendiri, budaya dan juga tujuan organisasi. Misal di sini kita punya contoh value yaitu keandalan, inklusivitas dan juga inovasi. Nah, berarti di sini kita harus terapkan bagaimana kita membuat sebuah desain yang mencerminkan nilai-nilai ini, kayak gitu ya. Ya, fungsi dari brand value ini karena dia bisa menjadi kompas moral dari setiap proses desain dan juga fungsinya untuk menjaga supaya setiap produk maupun fitur maupun pesan visual itu selaras dengan kepribadian atau citra dari si merek. Kelima yaitu design principle ya atau prinsip-prinsip desain. Ini merupakan sebuah ide-ide dasar yang menjadi panduan dalam proses perancangan. Biasanya di sini membantu desainer dalam mengambil keputusan yang konsisten dan berorientasi pada pengguna. Contoh dari desain principle adalah misalkan ada prinsip keterbacaan atau readability, yaitu bagaimana supaya teks itu bisa mudah dibaca di semua perangkat. Kemudian keterjangkauan atau accessibility itu berbicara bagaimana desain itu bisa digunakan oleh semua pengguna. Kemudian kesederhanaan atau simplicity ini berbicara bagaimana setiap elemen itu punya fungsi yang jelas. Serta konsistensi ya, itu merupakan pola interaksi yang seragam di seluruh antarmuka. Keenam, ada icon library. Ini merupakan sebuah koleksi icon ataupun simbol visual yang digunakan secara konsisten di seluruh sistem desain. Biasanya icon ini membantu untuk mengkomunikasikan dari setiap tindakan atau action dan juga makna secara cepat dan universal. Contoh misalkan kita sama-sama udah dalam alam bawah sadar kita gitu ya, kita tahu bahwa icon pencarian tuh biasanya disematkan pada simbol atau icon kaca pembesar gitu ya. Kemudian menu biasanya berbentuk garis tiga. Kemudian notifikasi biasanya berbentuk lonceng dan juga pengaturan biasanya berbentuk gear. Tujuan utama dari icon library ini adalah untuk membantu navigasi dan juga pemahaman pengguna. Dia juga bisa untuk memperkuat gaya visual yang seragam di seluruh aplikasi, serta untuk menghemat waktu desain dengan icon yang siap pakai dan juga konsisten. Ketujuh ada content guidelines. Ini merupakan sebuah panduan penulisan konten yang mencakup gaya bahasa, nada komunikasi atau tone dan voice, tata bahasa, dan juga pilihan kata. Tujuan dari content guidelines ini adalah untuk menjaga konsistensi komunikasi merek serta memastikan pesannya itu tersampaikan secara jelas, empatik, dan juga kontekstual.
Manfaat dari konten guideline ini adalah untuk menyatukan gaya komunikasi di berbagai kanal, seperti misalkan di website, di aplikasi, dan juga di media sosial. Kemudian untuk mencegah ketidaksesuaian antara desain visual dan juga pesan verbal, serta untuk membangun pengalaman merek yang kohesif di seluruh platform digital. Kedelapan, ada accessibility guidelines. Ini merupakan sebuah panduan yang memastikan setiap elemen desain itu bisa digunakan oleh semua orang, termasuk misalkan pengguna yang disabilitas. Jadi ini bisa menjadi sebuah bagian penting dari inklusif desain dan juga tanggung jawab etis dalam menciptakan produk digital yang adil. Di sini biasanya aspek yang diperhatikan adalah bagaimana kita membuat kontras warna antara teks dan juga latar belakang, bagaimana kita membuat ukuran teks dan jarak antar elemen itu memadai, serta navigasi alternatif, misalkan kita bisa membuat navigasi lewat keyboard ataupun lewat screen reader atau pembaca layar. Nah, terakhir dari elemen desain sistem ada desain token. Biasanya ya, desain token ini merupakan representasi nilai-nilai desain dalam bentuk variabel yang dapat digunakan kembali di seluruh desain atau seluruh sistem. Biasanya desain token ini digunakan untuk menggantikan nilai manual kayak warna, ukuran, jarak dengan token yang terdefinisi. Nah, cara kerjanya biasanya kalau nilai tokennya ini diubah, itu nanti akan otomatis mengubah semua elemen yang menggunakan token tersebut. Kayak gitu. Nanti kita sama-sama belajar juga ya dengan penggunaan desain token di Figma. Manfaat utama dari desain token adalah untuk menjamin konsistensi visual di seluruh produk, dia untuk memudahkan skalabilitas dan juga pembaruan desain, serta memberikan fleksibilitas tinggi bagi desainer dan juga pengembang. Nah, tadi kita sama-sama tahu elemen-elemen desain sistem, kita juga tahu atomic design gitu ya. Memang kalau kita bayangkan kurang lebih desain sistem itu dengan style guide itu rada-rada mirip gitu ya, atau panduan style gitu ya. Nah, sebenarnya ada perbedaannya teman-teman gitu ya antara desain sistem dan juga style guide. Apa aja perbedaannya? Jadi kalau kita sama-sama tahu secara definisi itu sendiri, desain sistem itu kan merupakan sebuah kerangka kerja secara menyeluruh yang mencakup seluruh aspek desain produk digital ya, mulai dari komponen UI-nya, pola interaksi, panduan visual, prinsip aksesibilitas sampai ke panduan konten ya. Di sini kan tujuannya adalah untuk membantu tim desain ketika mereka mau menciptakan user experience yang konsisten dan juga terukur di setiap platform. Kalau style guide dia fokusnya lebih sempit ya, dia lebih ke ngomongin masalah elemen visual dan juga identitas dari si merek itu sendiri. Contohnya kayak tipografi, warna, dan logo. Yang mana tujuannya ini untuk menjaga konsistensi tampilan supaya komunikasi visualnya itu seragam di semua media. Sehingga kalau kita bisa simpulkan ya, hubungan keduanya, style guide itu merupakan subset ya, bagian dari desain sistem ya. Kita sama-sama tahu tadi di elemen desain sistem ada kayak brand values, kemudian ada brand style gitu ya. Nah, itu dia erat kaitannya dengan si style guide itu gitu. Makanya kita bisa katakan bahwa style guide merupakan subset ya atau bagian atau part of dari desain system. Nah, kalau kita ibaratkan desain system itu merupakan blueprint dari seluruh produk digital, maka style guide itu adalah salah satu bab aja yang fokusnya itu lebih ke tampilan dan juga gaya visual. Nah, di sini ada perbandingan perbedaan antara desain sistem dan juga style guide ya. Secara definisi tadi kita sama-sama tahu kalau desain sistem itu adalah koleksi komprehensif dari elemen UI yang bisa digunakan kembali. Kalau style guide itu adalah kumpulan panduan visualnya gitu ya. Kemudian dari aspek komponen, desain sistem itu merupakan ada UI komponen, desain token, pattern library gitu ya dan lain sebagainya. Kalau style guide itu komponennya ada warna, tipografi, icon, logo dan lain sebagainya. Tujuan dari desain sistem adalah untuk membangun experience yang seragam dan juga konsisten. Kalau tujuan dari style guide adalah untuk menentukan bahasa visual dari produk ya, supaya bisa menjaga identitas merek itu sendiri. Kalau dari segi cakupan, nih, kalau desain sistem itu lebih luas, mencakup elemen desain, interaksi, dan juga
Dokumentasi, kalau style guide cakupannya itu lebih sempit karena dia fokusnya hanya pada aspek visual saja dan juga estetika desain. Nah, kalau teman-teman mau cari contoh, desain sistem itu contohnya ada Google Material Design, Atlassian Design System, dan juga IBM Carbon Design System. Kalau Style Guide, contohnya itu ada Atlassian Style Guide dan juga Shopify Brand Guidelines. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari materi terkait dengan desain sistem. Eh, Setelah ini kita sama-sama akan coba mempraktikkan bagaimana kita bisa menerapkan salah satu elemen desain sistem yaitu komponen dan juga desain token di Figma. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba mulai untuk membuat sebuah tampilan user interface yang menggunakan prinsip-prinsip dari desain sistem, seperti misalkan komponen dan juga desain token. Oke, pertama kita coba buat ininya dulu ya, apa tampilan frame-nya dulu, gitu. Semisal di sini saya akan membuat dua halaman, yaitu halaman login dan juga halaman register. Misal di sini saya coba buat satu halaman dulu ya, untuk halaman login. Di sini ada title-nya, misalkan login dengan font misalkan kita anggap ya 32, login akun misalkan. Oh ya, saya biasanya menerapkan ada layout guide-nya ya, supaya lebih rapi. Saya pakai margin misalkan 20 atau 4. Kemudian kita tambahkan untuk grow seperti ini ya. Terus sini ada login akun, kemudian ada sebuah text field ya. Text field misalkan saya buat pakai teks seperti ini. Misalkan masukkan username. Ini ukurannya 12, dia regular. Jadi kita mulai dari si placeholder-nya dulu. Kemudian ini saya add to auto layout. Saya besarkan. Saya buat alignment-nya ke kiri. Dan saya berikan stroke misalkan ya. Dengan height yang konsisten. Misalkan height-nya itu di angka 42. Dan contoh saja ya. Kemudian misalkan di sini ada radiusnya yaitu eh, anggaplah 12 gitu ya. Jadi dia seperti ini nanti bentuknya tuh. Kemudian kita tambahkan label lagi. Misalkan sini ada label username gitu ya. Dengan ukuran 14 misalkan. Lalu, nah kalau kita mau buat password kan kita biasanya pakainya copy paste seperti ini ya. Copy paste, sini password, kemudian masukkan password. Lalu kita buat button, misalkan sini ada button login.
dengan bold, misalkan di sini 16. Kita buat add auto layout, sini kiri kanan. Kemudian kita berikan fill, anggap aja fillnya misalkan warna biru gitu ya. Dengan fontnya misalkan warna putih. Hmm. Kita buat height yang sama, misalkan tadi 42 ya, dengan corner radius 12. Atau yang ini kita besarkan ya, height-nya mungkin di 42, 60, 54 coba ya. Atau 50 aja deh. Nah, ini adalah contoh ketika kita misalkan buat satu halaman. Kalau kita buat halaman lagi, misalkan sini ada halaman register, kan kita biasanya paling ya kita copy paste seperti ini, lalu kita bikin sini judulnya register, kemudian mungkin bedanya di sini akan ada masukan pengulangan password gitu kan, ulangi password, misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau kita nggak pakai desain sistem, semisal suatu ketika kita mau ubah tampilan, nah itu kan kita akan kita ubah satu persatu secara manual, kayak gitu kan. Dan itu tidak efektif, teman-teman. Jadi, ini saya hide dulu. Kalau dengan adanya desain sistem, pertama kita coba belajar desain token dulu ya. Kita di sini sama-sama misalkan sini ada satu warna, yaitu warna biru ini ya, warna button. Oh, maaf, ini saya belum ubah ya, jadi registrasi. Nah, kalau desain token itu kita adalah memberikan variabel terhadap sebuah warna maupun tipografi ataupun size gitu ya. Kalau di sini contohnya saya akan memberikan desain token untuk warna. Misalkan warna ini kita save. Save caranya seperti ini. Kita klik plus, new style. Lalu kita namakan ini primary color. Gitu. Nah, kemudian kita aplikasikan di dua button ini. Gitu ya. Jadi kalau suatu saat nanti kita mau bikin button lagi, kita nggak perlu milih warna, tapi kita langsung pilih klik yang ada di sini, apply style, pilih primary color. Apa akibatnya kalau primary colornya itu diubah? Jadi kalau misalkan kita coba ubah primary colornya, maka semua desain tuh nanti akan berubah juga. Nah, seperti ini. Ya kan? Ini contoh dari desain token. Sebenarnya ada macam-macam ya, selain style, bisa juga tipografi. Misalkan di sini bagian tipografinya, ini kita mau tambahkan stylenya. Kayak misalkan ini adalah eh, label size gitu ya, misalkan. Nah, di sini juga kita misalkan kita buat yang sama nih, tipografinya pakai label size. Sama juga, kayak kalau misalkan kita mau ubah si label size-nya, nih ya, label size-nya, tipografi. Misalkan, oh 14 ternyata kebesaran, kita ubah misalkan 12 ya. Nah, dia juga ikut berubah semua tuh ya, kalau teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalkan kita ubah ke 14, sama juga berubah semua. Itu fungsi dari si style ya, atau design token. Kemudian fungsi dari komponen, ada juga yang namanya komponen. Seperti apa komponen? Misalkan tadi ya, ini kita mau jadikan, kita buat keluar, kita create komponen, ya, kita bawa keluar dulu. Ini kita namakan komponennya adalah input field, misalkan.
Nah, kalau komponen ini nanti ada icon kayak 4 titik seperti itu ya. Nah, kemudian di asset nanti akan muncul nih komponen created in this file. Ini kita tinggal pakai. Nah, jadi yang kayak gini-gini nanti kalau kita bikin form, itu kita nggak usah pusing lagi mikirin bentuknya seperti apa. Kita tinggal ubah aja. Oh, ini adalah password. Masukkan password. Fungsinya apa sih komponen ini? Fungsinya nih, kalau misalkan teman-teman mau ubah nih di masternya. Oh ya, saya perlihatkan dulu kalau komponen yang reusable nih dia bentuknya jadi kayak gini nih. Ya, instance. Artinya apa? Artinya kalau ada perubahan di sini, di masternya atau di parentnya, maka childnya juga akan berubah. Contoh di sini masukkan username-nya, saya buat dia itu italic. Ya. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat ikut berubah juga. Dan ini nanti akan apply juga ke semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin halaman registrasi, jangan dulu dibikin ya. Kita bikin dulu komponennya, baru kita bikin halaman registrasi. Supaya apa? Supaya suatu ketika nanti ada perubahan di dalam komponen tertentu, itu kita tinggal ubah di masternya saja atau di parentnya saja. Kayak gitu. Nah, yang unik dari komponen di Figma adalah kita bisa buat varian, teman-teman. Misalkan ini button login saya jadikan sebagai komponen ya. Saya create komponen, saya taruh di sini. Ini adalah komponen saya bawa keluar. Kenapa saya bawa keluar sih? Supaya komponen master itu nggak ada di halaman ya. Komponen master itu ya dipisahkan saja. Jadi yang ada di dalam halaman semuanya adalah instance-nya saja, gitu. Contoh di sini adalah button. Sama halnya dengan input field, button juga nanti akan muncul di asset. Jadi kita tinggal pakai. Sama juga nih, nanti kalau misalkan yang registrasi kita ganti, misalkan yang ini kita ganti gitu ya, entah kita ganti warnanya, misalkan, atau kita ganti radiusnya gitu ya, radiusnya misalkan saya bikin 0, nah, dia akan berubah semua juga, kayak gitu. Jadi saya tambahkan stroke ya. Contoh seperti ini. Nah, tadi yang saya maksud varian, jadi kalau misalkan ini button, kita buat ada satu button secondary misalkan ya. Ini kita saya copy paste, ini kan jadi instant ya. Kalau dilihat, ini instant, ini masternya. Nah, yang instant ini saya ubah nih, saya detach. Detach instant. Ya. Saya mau bikin stroke, misalkan. Stroke-nya pakai primary color. Lalu fill-nya tidak ada. Font-nya saya ubah pakai primary color juga. Nah, primary color. Nah, sekarang ini adalah button outline ya. Ini kita sama, kita jadikan sebagai komponen, tapi kita bisa jadi kita satukan karena ini adalah satu karakteristik yang sama ya, sama-sama button ya, satu keluarga lah istilahnya. Nah, dari dua komponen yang ada nih, komponen button outline, ini kita bisa blok. Lalu di kanan sini ada kita combine atau kita kombinasikan sebagai varian. Klik. Nah, nanti kita bedakan propertinya. Ini misalkan tipenya adalah button primary. Primary. Ini tipenya adalah outline. Misalkan. Sebenarnya sama fungsinya, nanti dia akan jadi satu komponen yang muncul di sini ya. Ini kita namakan komponen button. Tapi kita bisa punya variasi. Jadi kalau misalkan sini saya mau bikin ada button register dengan bentuk outline, saya tinggal ganti tulisannya, lalu saya pilih outline. Nah, seperti itu. Jadilah button register. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana kita memanfaatkan komponen dan juga desain token di Figma. Silakan teman-teman kreasikan untuk membuat desain token yang lebih lengkap dan juga komponen-komponen yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan desain di setiap halamannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.